Tukang sampah yang lebih mulia dari ahli ibadah, kisah kesolehan yang tak terlihat. Di sebuah kota kecil yang ramai, kehidupan berjalan dengan rutinitas warganya masing-masing. Ada mereka yang dikenal luas karena kesolehan dan kedudukannya, namun ada pula yang hanya dipandang sebagai pekerja biasa. Tak pernah terpikirkan oleh banyak orang bahwa di balik pekerjaan yang dianggap rendah, bisa tersembunyi hati yang jauh lebih mulia di sisi Allah. Di kota tersebut, tinggallah seorang lelaki tua, yang setiap pagi setia mendorong gerobak sampah. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar akibat kerja keras, dan wajahnya legam terbakar matahari. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai tukang sampah. Namanya tak pernah disebut dalam ceramah, apalagi di atas mimbar. Sementara itu, ada seorang ahli ibadah yang sangat dihormati masyarakat. Ia rajin sholat di masjid, hafal banyak doa, sering memberikan nasihat, dan tekun menjalankan ibadah sunnah. Setiap kali ia datang ke masjid, orang-orang menyambutnya dengan penuh takzim karena kesolehannya yang tampak nyata. Setiap subuh sebelum fajar menyingsing, si tukang sampah sudah terbangun. Ia melaksanakan sholat tahajud semampunya, kemudian melangkah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah itu, ia berdoa singkat. Ya Allah, hari ini izinkan aku menjadi hamba-Mu yang bermanfaat. Ia mulai bekerja memungut sampah dari rumah ke rumah. Tak jarang ia menerima tatapan jijik atau mendapati orang yang melempar sampah tanpa menghargainya. Namun, ia selalu tersenyum dan berbisik lirih. Semoga Allah memberkahi rumah ini, doa tulus yang tak didengar siapapun. Di sisi lain, sang ahli ibadah, meski berlimpah amal, kerap merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dalam hatinya, ia pernah membatin, untung aku tidak seperti si tukang sampah itu. Hidupnya kotor dan nista. Meski tak terucap, Allah Maha mendengar apa yang tersembunyi di dalam dada. Suatu hari, seorang pemuda menyaksikan kejadian yang menggetarkan hati. Si tukang sampah berhenti di depan rumah seorang janda tua yang miskin. Ia mengeluarkan sebagian uang dari sakunya dan menyelipkannya di bawah pintu tanpa meninggalkan nama atau pesan sedikit pun. Setelah memperhatikannya selama beberapa hari, pemuda itu menemukan bahwa bukan hanya satu rumah yang dibantu. Beberapa kaum fakir secara rutin menerima bantuan darinya, padahal penghasilannya sendiri sangatlah minim. Saat ditanya, tukang sampah itu hanya menjawab sederhana. Jika aku bisa makan hari ini, berarti ada rezeki lebih yang harus aku bagi. Setiap malam sebelum terlelap, ia selalu bermunajat. Ya Allah, malam ini aku maafkan semua orang yang telah menyakitiku. Jangan engkau tuntut mereka karena aku. Ia sadar hidupnya sering diremehkan, namun ia memilih untuk melapangkan dada. Hingga suatu hari, tukang sampah itu jatuh sakit. Tidak banyak yang memedulikannya karena ia dianggap warga biasa. Tak lama berselang, kabar duka menyapa. Ia wafat, dan hanya beberapa tetangga serta pemuda yang pernah mengikutinya yang mengantarkannya ke pemakaman. Namun malam itu, beberapa orang soleh di kota tersebut mendapatkan mimpi yang serupa. Mereka melihat lelaki tua itu mengenakan pakaian yang amat indah dengan wajah berseri-seri, berjalan di taman yang penuh cahaya. Dalam mimpi itu disampaikan pesan langit, inilah hamba yang tidak pernah tidur sebelum memaafkan sesama. Ia tidak pernah merasa lebih suci dari orang lain. Ia bekerja dengan ikhlas, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan menjaga hatinya dari noda kesombongan. Ketika kabar mimpi itu tersebar, sang ahli ibadah terdiam dengan dada sesak. Ia merenungi hatinya yang selama ini sering merasa lebih tinggi dan memandang rendah orang lain. Ia menangis terseduh, menyadari bahwa meski amalnya tampak banyak, hatinya belum benar-benar bersih. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain atau berbangga diri dengan kuantitas ibadah. Surga bukan hanya milik mereka yang terlihat alim di depan publik. Kadangkala, mereka yang paling dekat dengan Allah adalah jiwa-jiwa yang tak terlihat oleh mata manusia, dan tidak haus akan pujian. Kesolehan bukanlah soal status pekerjaan atau seberapa banyak sanjungan yang diterima, melainkan tentang kebersihan hati, ketulusan amal, dan kelapangan untuk memaafkan. Tukang sampah itu mungkin setiap hari membersihkan kotoran dari luar, namun ia tak pernah membiarkan sampah mengotori hatinya, dan itulah yang membuatnya mulia di hadapan Sang Khalik. Karya Arifin Sulsel.